Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, selamat datang di channelku, aku Egya. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk berkenalan dengan seorang tokoh, seorang pendiri salah satu universitas tertua di dunia. Dan asiknya, beliau ini adalah seorang muslimah. Sebelum lanjut nyimak, jika kalian ingin mendapat update video dari channel ini, buruan subscribe dan aktifin tombol loncengnya ya. Bukan rahasia lagi bahwa peradaban Islam yang pernah berjaya di masanya emang sekeren itu sih. Ya bukan hanya peradabannya yang keren aja, tapi manusia-manusianya pun juga keren-keren. Salah satunya ya beliau ini. Beliau adalah Fatimah Al-Fihri, pendiri Madrasah Al-Qarawiyyin atau Universitas Al-Qarawiyyin yang diklaim sebagai salah satu universitas tertua di dunia. Madrasah Al-Qarawiyyin didirikan pada Ramadan tahun 245 Hijriah atau tahun 859 Masehi oleh Fatimah dan adiknya Maryam Al-Fihri. Madrasah itu kini dikenal sebagai universitas sekaligus perpustakaan kedua tertua di dunia setelah Universitas Az-Zaitunah Tunisia yang masih beroperasi hingga saat ini. Lahir pada tahun 800 Masehi di Kairouan, Fatimah Al-Fihri adalah putri dari Abdullah Muhammad Al-Fihri yang kesohor sebagai salah satu pedagang kaya. Beliau berhijrah dari Kairouan kemudian ke Fez, Maroko. Fatimah Al-Fihri merupakan seorang muslimah yang ahli dalam bidang fikih dan hadis. Ketika ayahnya meninggal, otomatis ia mendapatkan warisan yang berlimpah ruah. Alih-alih hedon atau beli barang-barang high class ya, seperti halnya istri-istri sultan zaman sekarang, Fatimah Al-Fihri justru lebih memilih mewakafkan hartanya demi kepentingan umat dan mendirikan Masjid Al-Qarawiyyin. Tidak diragukan lagi, Fatimah Al-Fihri adalah seorang wanita yang solihah dengan kecerdasan yang visioner dan arsitektur yang dibimbing oleh hati yang murah hati dan pikiran yang cerdas. Pada bulan Ramadan tahun 245 Hijriah, saat ia telah memutuskan untuk memanfaatkan kekayaannya dan mendapatkan izin dari penguasa, Fatimah Al-Fihri mulai membangun sebuah masjid dan madrasah untuk masyarakat kota Fez, Maroko. Kompleks ini akhirnya disebut dengan Qarawiyyin dalam rangka menghormati Qarawiyyin asal Fatimah Al-Fihri. Untuk mendekatkan diri kepada Allah selama pembangunan masjid, Fatimah berpuasa setiap hari. Awalnya, Madrasah Qarawiyyin memiliki kurikulum yang sama dengan masjid dan madrasah-madrasah lainnya, yaitu pengajaran tentang ilmu-ilmu dan sakofah Islam seperti tafsir Al-Quran, hadis Nabi, fikih Islam, dan bahasa Arab. Madrasah Qarawiyyin pun berkembang, tidak hanya mengajarkan kurikulum pengetahuan Islam saja, tetapi juga memasukkan pengetahuan matematika, astronomi, fisika, kedokteran, sastra, dan musik. Inovasi ini mengubah Madrasah Qarawiyyin berbeda dengan madrasah lainnya. Dalam perkembangannya, Madrasah Qarawiyyin menjadi universitas yang megah dan besar. Mahasiswa yang belajar di Universitas Qarawiyyin pun beragam, baik muslim maupun non-muslim, dari Maroko maupun dari luar Maroko. Bahkan tidak terbatas pada penduduk Afrika Utara saja, tetapi merambah ke negeri-negeri yang lain karena pendidikan tinggi Qarawiyyin ini terbuka bagi siapa saja yang memiliki keinginan untuk belajar. Universitas ini adalah universitas pertama dan tertua yang memberikan gelar bagi para lulusannya. Banyak tokoh besar yang lahir dari universitas ini, baik tokoh muslim maupun non-muslim. Tokoh muslim misalnya ada Abu Al-Abbas Az-Zawawi, pakar matematika, Ibnu Bajjah, pakar bahasa Arab, dan seorang dokter Abu Madhab Al-Fasi, pemuka dari madhab Maliki, dan Ibnu Khaldun, sosiolog termasyhur. Adapun tokoh non-muslim lulusan Universitas Qarawiyyin antara lain ada Gerber yang kemudian menjadi Paus Sylvester II. Ialah yang kemudian memperkenalkan angka-angka Arab dan konsep nol ke Eropa di abad pertengahan. Lulusan lainnya adalah Maimonides, seorang doktor sekaligus filsuf Yahudi. Pada akhirnya, Universitas Qarawiyyin terbukti menjadi momen perubahan revolusioner bagi dunia pendidikan, berkembang melampaui zamannya, hingga saat ini universitas ini masih berdiri tegak dan masih menghasilkan lulusan yang berkualitas.
Sungguh, keberadaan Fatimah Al-Fihri ini adalah cermin muslimah yang berpandangan visioner, inovasi yang brilian, dan ikhlas mendedikasikan harta, pikiran, dan waktunya untuk kebaikan umat khususnya bidang pendidikan. Ia juga merupakan bukti bahwa peradaban Islam tidak membatasi peran perempuan dalam memberdayakan umat, untuk kepentingan umat juga. Ya, semoga profil dari Fatimah Al-Fihri ini menginspirasi kita, khususnya para muslimah, untuk terus berkarya di tengah-tengah umat, terus menyebarkan, mengajarkan, dan mengajak kebaikan kepada umat, dan menjadi berdaya lillahi ta'ala. Oke, demikian akhir dari video ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video-video berikutnya dengan tokoh-tokoh yang menginspirasi lainnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.